Kita ada di segmen terakhir, kolusi di atas laut masih membahas terkait dengan pagar laut, tidak hanya di Tangerang Banten, tapi juga yang menarik perhatian juga ada di beberapa daerah. Ini menjadi perhatian kita semua dan kekhawatiran kita semua karena mengganggu aktivitas para nelayan-nelayan kita. Saya langsung ke Pak Fikar. Pak Fikar, kita berbicara terkait dengan kalau mengacu pada Undang-Undang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil atau Undang-Undang PWP 3K ya, sanksi pidana pada korporasi yang melakukan pelanggaran hukum dalam privatisasi ruang laut diganti menjadi sanksi administratif. Artinya apakah ini tidak bisa lagi disyarat ke pidana atau seperti apa sebetulnya? Oh, enggak seluruhnya. Tidak seluruhnya? Iya, secara administratif ada. Ujung dari tindakan administratif itu adalah pencabutan izin, kan itu sebenarnya. Tetapi ada perbuatan yang harus dipertanggungjawabkan. Nah, kalau perbuatan ini memenuhi unsur pidana, ya seharusnya ini terus diusut juga secara pidana. Secara pidana ya? Iya. Nah itu tadi saya bilang, ketika ini korporasi yang melakukan, maka perspektif pidana adalah selain orang-orang yang langsung melakukan, memasang pagar, segala macam, juga korporasi yang menyuruh melakukan. Justru itu yang disebut tadi, aktor intelektual itu. Nah itu yang sebenarnya. Jadi selain orang yang melakukan, tapi juga korporasi yang punya hajat, yang memang menyuruh melakukan dan sebagainya, maka dialah yang menjadi pelaku utamanya. Artinya jangan sampai, ini kan sudah 3 pekan dalam artian ya, jangan sampai dengan waktu yang cukup panjang, proses hukum yang kalau tidak salah ini terus terlambat begitu, jangan-jangan ini dugaannya adalah dalang pagar laut ini leluasa untuk bisa menyiapkan serangan balik begitu, itu yang kita tidak harapkan begitu. Iya. Yang terjadi ada celah-celah itu tadi Pak Fikar. Yang terjadi itu kalau menurut saya sekarang ini. Ya, jadi semuanya terutama penegak hukum angkat tangan semua, kecuali kejaksaan ya sudah mulai manggil-manggil gitu. Ya, artinya mereka pasti ada konsolidasi. Pasti ada konsolidasi. Bagaimana supaya ini tidak menjadi perkara dan sebagainya, itu pasti ada usaha upaya-upaya seperti itu. Nah, karena itu sekarang ini adalah ujian bagi penegak hukum di Indonesia, terutama yang berkaitan dengan kasus ini, untuk apakah dia berdiri di atas di atas kepentingan umum ya dengan menegakkan hukum, atau dia sebaliknya gitu. Nah, karena itu tadi saya juga setuju tadi kalau institusi negara itu terlalu banyak disumbang oleh swasta. Nah, itu tadi netralitasnya, kemudian independensinya itu pasti akan goyah gitu. Meskipun itu hanya pada satu pejabat tertentu. Walaupun pejabat itu umpamanya akan pensiun juga, akan habis. Tapi ketika di gedung itu ditulis, gedung ini sumbangan dari PT, itu kan kacau menurut saya. Itu kacau. Itu yang kemudian mau nggak mau orang di dalamnya itu tertekan independensinya. Tidak ada lagi sikap-sikap yang netral dan sebagainya gitu, yang menegakkan hukum. Nah, itu sangat disayangkan kalau menurut saya. Sangat disayangkan. Saya langsung ke Pak Susno, ini ujian berat bagi para penegak hukum gitu. Tadi kalau berdasarkan apa yang tadi sudah diungkapkan Pak Susno, ini kan jangan-jangan dengan mengulurnya waktu sudah 3 pekan tapi tidak ada tindakan tegas, jangan-jangan dalang atau oknum dari pagar laut ini leluasa, mafia dari pagar laut ini leluasa untuk bisa menggunakan celah-celah hukum untuk bisa menyerang atau menyiapkan serangan balik begitu. Pandangan Anda Pak Susno? Ya, pertama saya katakan sebagai semula ya, persoalan ini mudah kalau kita pisah-pisahkan, kita pilih tindak pidananya apa, dugaan ya, masih dugaan tindak pidana, menyelesaikannya sangat mudah. Asal aparat segera turun. Tapi kalau tidak turun, maka dampaknya ya, dugaan. Satu, dikatakan bahwa di Republik ini ada 2 matahari. Itu satu. Yang kedua, dampaknya bahwa lain perintah, lain yang harus dilaksanakan. Ya, itu bukan saya yang ngomong ya, apa yang beredar di masyarakat. Yang ketiga, tadi Pak Fikar sudah katakan bahwa aparat sudah kena percikan karena bantuan dan sebagainya. Nah, sehingga tidak bisa berbuat. Yang berikutnya adalah dugaan bahwa ya sudah terlalu akrab dan sebagainya. Ini kan nggak bagus. Padahal ini cara ngatasinya gampang. Gampang gitu ya. Silakan diperiksa sesuai hukum yang berlaku. Mana yang kena administratif, mana yang tidak, mana yang harus dibatalkan.
jangan biarkan isu itu berkembang di masyarakat. Sayangin nama institusi, sayangin negara. Sekarang berkembang lagi. Wah, ini kedaulatan. Sebentar lagi bulan mau dijual. Iyalah, biasalah Twitter itu. Sebentar lagi udara mau dijual. Ini apa? Kesalahan utama itu sebenarnya terletak pada aparat yang tidak cepat bertindak untuk menangani yang mudah. Tapi saya yakin dengan sudah mulai masuk kejaksaan yang nanti akan masuk, selesaikan secara hukum, diserap semua informasi, jangan diserap sepihak. Termasuk juga Pemda harus juga turun tangan, karena tadi apa yang dikatakan, betul nggak dugaan bahwa tanah itu dirampas, dibeli paksa, dan sebagainya. Kalau betul ya mumpung sekarang kesempatan kita untuk duduk bersama menyelesaikan masalah itu. Baik, Pak Susno, artinya kita bisa berharap besar terhadap Kejaksaan Agung saat ini? Gimana? Artinya kita bisa berharap besar untuk penyelesaian kasus ini untuk kejaksaan, Pak? Sebagai negara besar ya, dan orang-orangnya kita merdeka sudah lama, kita tidak boleh pesimis, kita yakin bahwa ini bisa diselesaikan. Selesaikan dengan baik, itu masih baik kalau kita punya hukum yang bagus, ya kita masih ada sedikit kepercayaan kepada aparat penegak hukum kita, segeralah turun, itu himbauan kita, mudah-mudahan aparat kita, termasuk Bapak Presiden, mendengar apa yang kita diskusikan malam ini. Segera diselesaikan, soalnya kalau tidak ini nanti akan berkembang. Karena apa ya? Dukungan pemerintah udah luar biasa karena Presiden yang bicara. Dukungan politik luar biasa. Ketua DPR, Ketua Komisi 4, kemudian masyarakat dukungannya luar biasa. Termasuk kita ini kan masyarakat, ini kan memberikan sumbangan gitu kan. Ya segera aja lah diselesaikan ini. Baik, segera diselesaikan. Saya langsung ke Mas Ahmad. Mas Ahmad, ketika Kejaksaan Agung sudah mulai bergerak, tapi masih lambat kalau penilaian Anda tadi begitu. Ini juga ada kaitannya seperti yang tadi saya katakan ke Pak Fikar. Jangan sampai semakin panjangnya waktu dengan molornya waktu dari pengusutan pagar laut ini, jangan-jangan ada indikasi nih serangan balik yang akan disiapkan nih. Ya, terkait apa yang sudah dilakukan oleh aparat penegak hukum termasuk kejaksaan, saya berikanlah sebagian kepercayaan saya kepada kejaksaan untuk melakukan proses penegakan hukum. Sebagiannya lagi saya simpan sampai benar-benar terbukti proses ini benar-benar tegak sesuai dengan apa yang kita harapkan begitu. Dan dalam 3 hari ke depan sebenarnya tidak sulit untuk mengumumkan siapa pelaku pemagar, siapa yang mendanai, siapa yang mendanai, dan untuk kepentingan apa pagar. Yang paling penting tujuan dan motif untuk apa pagar itu dibuat. Tidak mungkin itu untuk kerambah dan sebagainya. Nah, selanjutnya saya pikir kita semua juga punya kewajiban tanggung jawab terhadap bahwa kepercayaan kepada institusi negara itu harus kita jaga. Karena itu kita memberikan kritik itu sebenarnya dalam rangka agar institusi negara bekerja sebagaimana mestinya. Karena apa? Kita boleh kehilangan kepercayaan kepada pejabat tertentu. Tapi jangan sampai rakyat kehilangan kepercayaan kepada institusi tertentu. Karena itu sudah waktunya menurut saya institusi Polri dilakukan revitalisasi dengan cara misalnya mengganti Pak Kapolri, Pak Listio Sigit Prabowo, toh sudah 4 tahun lebih begitu. Karena begini, agak sulit memulai proses penyidikan oleh institusi Polri ketika Kapolrinya yang menurut Pak Listio sendiri kan kalau ikan busuk itu kan dari kepalanya. Sangat sulit rakyat memberikan kepercayaan kepada institusi ketika Kapolrinya bermasalah dalam pengertian tanda petik lamban menangani kasus ini karena ada kepentingan yang berkonflik antara dirinya dengan Agung Sedayu. Karena di era dialah institusi Polri mendapat bantuan Makobrimob begitu. Nah, selanjutnya saya pikir begini Mas Rofi dan kita semua. Masing-masing kita menjalankan fungsi kita masing-masing lah. Saya hargai Mas Rofi dan saya punya kewenangan sekaligus tanggung jawab untuk membuktikan perkara saya di pengadilan. Karena itu memang saya selalu mendatangi. Dan mohon maaf Pak Susno kalau ada orang yang katanya dirampas, bukan kalau ada dan nyata. Kalau itu kan asumsi lah. Kami sudah mendatangi. Videonya sudah kami edarkan juga. Kenapa kami juga sampaikan kepada publik video itu? Karena ada 2 kepentingan. Pertama, untuk pembuktian pengadilan. Yang kedua, untuk menjelaskan kepada publik ini loh yang sebenarnya terjadi
Jangan hanya mempercayai buzzer-buzzer yang ngomong nggak jelas gitu. Seperti Abu Janda itu. Ngomong ini punya nelayan, ternyata dicabut sama TNI. Sekarang ngilang itu orangnya. Kemana itu? Nggak kelihatan lagi itu batang hidungnya. Nah, kita harus bicara berdasarkan data dan fakta. Nah, kami memulai itu dan mohon dukungannya kepada seluruh rakyat. Dan yang paling penting adalah kepada Saudara Aguan dan Antoni Salim, segera bertanggung jawab. Ini masalahnya tinggal di orang dua ini kok. Kalau dia mau menyelesaikan, selesai negara kita. Jangan sampai negara kita yang besar ini kalah oleh kendali dua orang yang sebenarnya bukanlah orang yang punya saham mayoritas di negeri ini. Mayoritasnya adalah kita rakyat. Begitu. Oke. Mas Rofi, tanggapannya? Iya, Polri ya. Kan tadi udah dijelaskan bahwa kalau KKP, kan Bang Hosinuddin kan meragukan Polri nih. KKP itu kan tugasnya memang di pesisir laut itu, berkaitan pagar laut. Terus kemudian masalah HGB, itu tugasnya BPN, kan begitu gitu loh. Jadi Polri mau masuk di pintu mana, kan jangan sampai salah prosedur kan gitu. Yang bukan wewenangnya dimasukin gitu loh. Nah, makanya, tidak pidana umum tadi bisa masuk. Ya begitu. itu kan pendapat beliau. Ya kita menghormati semua pendapat itu kita hormati. Wong kita ini sama-sama untuk itu. Nah kalau berbicara Pak Aguan disuruh bertanggung jawab atau suruh ngaku kan jadi lucu. Gitu jadi kan? belum bisa melihat ada unsur pidana di dalamnya begitu ya. Jadi gini, kita jangan menjadi hakim menjas dulu. Nah serahkan aja dulu siapa alat negara yang punya wewenang ini gitu loh. Biar tidak menjadi kayak misalnya kita nih tiba-tiba dituduh kita tidak melakukan apa kan ya juga nggak enak. Jadi menurut saya serahkan aja kepada negara, institusi negara ini untuk menegakkan itu gitu loh. Tapi kalau sudah dihantamkan ke orang berarti sudah menjadi hakim jalanan itu namanya. Saya nggak setuju seperti itu. Oke. Proses masih terus berlanjut meskipun memang sedikit molor begitu. Sudah 3 pekan tapi ternyata belum ada perkembangan apa-apa begitu. Ya kita mengkritisi Pak Susno tadi dengan bahasa yang cukup elegan sebagai orang tua dan sebagai mantan penegak hukum. Bang Hosinuddin beliau kan begitu kan. Nah kita serahkan aja. Wong ada presidennya kok. Nah ketika Pak Prabowo misalnya istilahnya orang Jawa nggak kanten, menganggap menteri-menterinya nggak ceketan, atau Kapolrinya nggak cekatan, atau KPK-nya, atau Kejaksaan Agungnya, ya monggo Pak Prabowo mau melakukan apa untuk memenuhi tuntutan masyarakat tadi itu. Saya simpel, gitu aja gitu loh Mas. Mas Ahmad merespon apa yang tadi sudah diungkapkan oleh Mas Rofi? Saya ini tidak berasumsi ya terhadap Aguan dan Antoni Salim. Karena keduanya saya jadikan pihak tergugat di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat. Aguan itu tergugat 1, Antoni Salim itu tergugat 2. Nah apa dasar kami meminta dia bertanggung jawab? Karena pada akhirnya kepentingan dari proses yang kita diskusikan ini adalah akhirnya adalah kepentingan bisnis industri properti yang itu dimiliki oleh Pantai Indah Kapuk II yang saham mayoritasnya punya Aguan dan Antoni Salim. Jadi kalau kita bicara tentang kejahatan pencurian, jangan bicara motor yang dicuri, tapi siapa yang menampung motor hasil curian tadi. Kalau kita bicara di lapangan tentang HGB dan seterusnya, ujung-ujungnya kan siapa yang nampung? Perusahaannya PIK 2 juga sudah diakui. Untuk apa mereka nanti masa bikin kolam renang di laut? Kan nggak mungkin. Ujung-ujungnya industri properti, bukan reklamasi tapi restorasi. Kalau dulu reklamasi ya dia tenggelam di eranya Anies, sekarang dia bikin judul baru namanya restorasi. Dalihnya dulu itu adalah darat, kemudian kena abrasi, nanti izinnya restorasi. Jadi lebih irit dia. Intinya begini, kalau mau bisnis yang benar, kita dukung kok. Pebisnis yang benar nggak ada masalah. Menyerap tenaga kerja kita senang. Tapi kalau bisnis dengan merampas tanah rakyat, merampas hak milik negara, sungai, laut, siapa yang ridho negara ini kemudian dikuasai, dikangkangi oleh oligarki? Mohon maaf, kita semua nggak ridho negara kita dikangkangi oleh oligarki. Wong kita sama-sama punya saham di republik ini. Jadi kalau saya sebut Aguan dan Antoni Salim ada dasar, ada perkara. Yang sampai hari ini mereka yang tidak pernah membantah. Lah kalau keduanya nggak membantah, membenarkan, selesai. Tinggal proses. Ada dasarnya begitu? Tapi kalau berbicara perampasan ya, selama yang kami, bahkan saya ini juga pasang flyer ya, pasang pamflet jika ada isu perampasan atau penggusuran atau istilahnya apalah, mengambil secara paksa yang bukan haknya, saya pastikan itu tidak ada. Kalaupun sekarang Mas Hosinuddin itu membawa kasus ini ke ranah hukum, ya silakan ke meja hukum. Tapi ketika jenengan bertanya kepada saya bahwa perampasan, penggusuran, saya sampaikan
di forum ini tidak ada. Tidak ada? Tidak ada. Sampai detik ini tidak ada sama sekali. Ya nggak tahu lagi misalnya orang nih. Kan ada tuh ketika ada gula, ada semut nih. Mencatut-catut misalnya atas nama PIK misalnya. Kan seperti itu, makanya PIK itu dalam setiap pembayaran itu langsung kepada ahli waris. Dan itu diumumkan, Mas. Sertifikatnya dibawa, ahli warisnya dibawa, itu ada balihonya. Nah misalnya nama ini, tanah seluas ini, per meter ini, jumlah total ini. Dan itu disaksikan oleh kepala desa dan notaris gitu loh, Mas. Makanya saya penasaran dengan keterangan Bang Hosinuddin, tapi ketika tawaran kami untuk melakukan klarifikasi, mencarikan solusi, kemudian Bang Hosinuddin punya jalan pengadilan, ya kami silahkan. Penasaran gitu tuh katanya, Mas Ahmad. Terutama Mas Rofi itu tidak punya legal standing bertindak untuk dan atas nama baik Aguan maupun Antoni Salim. Jadi ngabisin waktu kami berdiskusi dengan beliau, karena tidak ada kepentingannya. Yang kedua, kami itu bertindak bukan atas kepentingan pribadi kami, untuk bangsa dan negara, untuk rakyat. Maka kami bawa ke ranah pengadilan. Yang ketiga sebenarnya ketika negara mengadopsi perkara ini masuk dalam proses penyelesaian perkara ini sudah selesai. Karena kalau nunggu proses penyidikan lama, ini proses politik, negara turun. Pertama, lakukan audit, hentikan sementara, kalau nanti ada pelanggaran hukum, proses hukum kan selesai. Sampai hari ini jangankan melakukan audit menyeluruh terhadap proyek PIK yang ada PSN dan di luar PSN. Menetapkan aktor lapangan siapa yang nanam bambu saja, negara kagak bisa. Miris nggak kita? Segini loh kekuasaan kita, sumber daya kita, APBN kita. Kok menetapkan siapa sih orang yang nanam kok nggak ketahuan? Ini jelas ada desain besar untuk melindungi oligarki. Dan saya tidak mau Pak Prabowo terjebak ke situ. Makanya saya bantu Pak Prabowo untuk mengambil kebijakan yang benar-benar berdiri di atas konstitusi, membela rakyat, dan menjaga kedaulatan negara. 3 hal ya. Berdiri di atas konstitusi, membela kepentingan rakyat, dan menjaga kedaulatan negara. 3 pilar itu. Pak Fikar, ada sebuah desain untuk melindungi oligarki menurut Anda? Biasanya itu akan terlihat dari kebijakan-kebijakan. Ya, perlindungan terhadap satu kelompok masyarakat tertentu di dalam satu negara, itu nomor satu harus dilihat kebijakannya gitu. Kebijakan itu menguntungkan siapa gitu. Nah, itu yang harus dilihat itu gitu. Nah, saya kira dalam konteks ini gitu ya, dalam konteks peristiwa ini ya. Nah, itu yang harus ditegaskan oleh negara gitu. Di mana sebenarnya negara ini bahwa ada investor, bahwa ada pengusaha yang mengembangkan satu daerah, ya silakan gitu ya, dengan permodalannya dan segala macam gitu. Tetapi juga tidak boleh dia mengenyampingkan kepentingan umum gitu. Itu yang mestinya concernnya negara di situ gitu. Oke, kau berusaha di situ, tetapi kau tetap harus menghormati kepentingan umum. Itu yang harusnya dilakukan oleh negara, seperti itu. Harus menghormati kepentingan umum. Gitu. Saya langsung ke Pak Susno menanggapi apa yang tadi sudah diungkapkan oleh Mas Ahmad. Jangan-jangan ini ada upaya untuk bisa melindungi oligarki. Pak Susno, tanggapan Anda? Selama aparat kita tidak cepat turun, ya maka akan banyak sekali ya asumsi-asumsi yang kita harus menyerahkan kepada aparat untuk diselesaikan, misalnya melindungi kepentingan oligarki, negara dalam negara, kedaulatan terjual, kemudian ini hanya sekelompok orang, ini hanya perampasan, termasuk dipersoalkan juga masalah PSN itu tidak untuk rakyat, dan seterusnya dan seterusnya. Saya sebagai mantan aparat penegak hukum menghimbau kepada junior-junior saya, tolonglah segera turun, selesaikan masalah ini. Sebab kalau tidak, ini akan berkembang sebagaimana yang saya katakan tadi, bahaya. Yang kedua, kita ambil hikmah juga. Nah, hikmah berikutnya apa? Ini untuk menyadarkan aparat kita. Yang pertama, kenapa untuk menyadarkan? Masa pagar laut yang sudah sekian tahun itu nggak ketahuan. Masa sertifikat kalau betul itu laut bukan eks daratan terbit sekian lama tidak ada yang ngoreksi, dan itu bukan hanya di Jakarta, Tangerang, tapi hampir di beberapa tempat di Indonesia. Ini koreksi nggak apa-apa. Dengan ini pelajaran sangat berharga. Kemudian masak juga, ya. Ini banyak sekali masak ya, masak tapi nggak makan. Ya. Baik. Ada penimbunan sungai,
masak juga ya. Pada bulan puasa ini harus masak terus. Ada ganti rugi yang dipaksakan, yang diuntungkan. Tapi kita bagus juga malam ini kan terbuka. Silakan kalau ada yang tidak puas, kalau ada ganti rugi dan apa-apa, oke, kita tangani bersama. Itu suatu jalan keluar yang bagus ya. Tapi kita sangat menyesalkan di kita sendiri yang berdiskusi berlawanan kayak gini menawarkan jalan keluar. Tapi negara tidak membuat jalan keluar. Sampai ada tuduhan yang paling jelek ini tuduhan. Oke. Pak siapa namanya? Pak Rofi. Pak Rofi mengatakan di dalam beberapa kesempatan yang tokoh nelayan itu negara tidak hadir. Nah, itu tuduhan yang paling menyakitkan itu. Tapi jangan-jangan itu benar gitu ya. Kalau tidak dibuktikan, marilah tuduhan-tuduhan itu yang menyakitkan kita jadikan cambuk oleh aparat yang mereka sekarang ini kan junior-junior saya semua. Jangan sampai tuduhan itu benar gitu, bahwa negara tidak hadir atau negara kalah sama oligarki. Itu tuduhan. Nah, harus dibuktikan dengan bahwa negara hadir dengan berdasarkan hukum dan adil. Gitu. Negara harus adil, dukungan dari semua pihak, dukungan rakyat, dukungan politik sangat luar biasa. Kita harus terus kawal ya, berarti Pak Susno ya. Baik, terima kasih Pak Susno sudah bergabung bersama kami. Mas Rofi, terima kasih. Pak Fikar, terima kasih sudah bergabung. Mas Ahmad, terima kasih sudah bergabung bersama kami. Terus kita kawal secara bersama tentunya ya, agar tidak terjadi lagi kolusi di atas laut. Dan demikianlah fokus Sergina edisi malam hari ini. Saya Ardianto Wijaya mewakili teman-teman yang bertugas mengucapkan terima kasih atas kebersamaan Anda. Selamat malam, selamat menikmati libur akhir pekan di Imlek ini tentunya. Selamat malam dan sampai jumpa. Terima kasih.